Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Research Based Learning Fisika Dasar 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan gaya Lorentz dalam turbin helikopter sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abel Nilasa Putri, NIM 122-290-097, Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika Pratama Putra dengan NIM 122290087. Perkenalkan, nama saya Amalia Mani Putri dengan NIM 122450122 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Dinda Nababan dengan NIM 122450120 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 1222700079 dari Prodi Kimia. Gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam satu medan magnet. Untuk menentukan besaran gaya Lorentz dapat digunakan rumus gaya Lorentz, yaitu kuat arus medan magnet dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir, dikalikan dengan panjang kawat, dan dikalikan dengan sudut yang terbentuk oleh kuat arus medan magnet dan kuas arus pada kawat. Prinsip gaya Lorentz pada motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dihasilkan arus listrik hingga menghasilkan gaya Lorentz, dan reaksi yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Pada kesempatan kali ini akan digunakan motor DC. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan motor listrik dapat dijumpai pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, blender, hair dryer, penyedot debu, dan lainnya. Lalu, pada penerapan gaya Lorentz dapat diterapkan dalam turbin helikopter, di mana turbinnya berputar untuk mengangkat helikopter. Cara kerja dari turbin helikopter adalah, ketika arus listrik mengalir melalui kumparan di dalam motor, maka medan listrik akan terbentuk di sekitaran kumparan. Jika kumparan tersebut diletakkan dalam medan magnetik yang konstan, maka akan terjadi gaya yang dikenal sebagai gaya Lorentz, di mana gaya tersebut merupakan gaya yang bekerja pada kumparan tersebut. Gaya Lorentz ini akan menyebabkan kumparan bergerak pada arah tertentu, maka dari itu turbin pun dapat berputar. Motor listrik pada turbin helikopter berfungsi sebagai penggerak baling-baling helikopter agar helikopter dapat bergerak atau berputar. Alat dan bahannya terdapat botol bekas, stik es krim, tutup botol, lem tembak, cutter, selotip, dinamo, dan baterai. Adapun prosedur percobaannya yaitu untuk membuat badan helikopter, potong ujung bagian atas botol dan bagian bawah botol menggunakan pisau cutter. Selanjutnya potong bagian tengah sisi botol mengikuti bentuk persegi panjang pada botol dengan menggunakan gunting. Masukkan kabel dinamo ke bagian tengah botol yang sudah dilubangi, lalu lem dinamo dengan lem tembak. Selanjutnya ukur bagian tengah botol menggunakan penggaris, kemudian lem stik es krim satu persatu, lalu potong bagian stik es krim yang lebih dan ukur kembali stik es krim sesuai dengan bentuk persegi pada bagian tengah botol. Untuk membuat bagian belakang helikopter, gunting 2 buah stik es krim, lalu lem bagian tengah stik es krim. Selanjutnya solasi bagian cabang pada botol ke bagian belakang helikopter. Di belakang helikopter, kita dapat menggunakan stik es krim yang sudah kita garis atau sketsa, lalu gunting bagian-bagian stik es krim hingga membentuk sebuah sirip. Pada bagian belakang helikopter, lem dinamo terlebih dahulu pada sirip sebagai tempat baling-baling. Selanjutnya sambungkan kabel dinamo dengan dinamo lainnya. Lem bagian baterai menggunakan lem tembak, lalu tempelkan pada bagian bawah helikopter. Setelah itu, rakit kabel dinamo dengan kabel soket pada baterai menjadi satu. Kemudian, beri selotip setiap ujung kabel supaya rapi dan aman.
Setelah semua kabel tersambung, sambungkan kabel pada saklar. Fungsi saklar di sini sebagai pemutus atau penghubung arus baterai dengan dinamo. Untuk membuat baling-baling pada helikopter, kita menggunakan tutup dan stik es krim. Lalu kita belah tutup botol sebagai tempat baling-baling. Lalu potong kedua buah stik es krim, kemudian lem stik pada tutup botol, lalu tempelkan stik es krim pada tutup botol. Ukur tusuk sate sama rata, lalu potong menjadi 4 buah. Fungsi tusuk sate sebagai tiang tumpuan pada helikopter nantinya. Selanjutnya, lem stik es krim sebagai alas tumpuan pada helikopter. Lem bagian kepala depan helikopter, lalu tempelkan tutup botol. Lalu beri lem pada ujung atas dinamo sebagai tempat baling-baling helikopter berputar. Selanjutnya, mari kita coba hidupkan helikopternya. Perbedaan alat versi lama dan versi baru. Alat versi terbaru dibuat dengan menggunakan 2 dinamo. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah lilitan. Hasil dari pembaharuan dari alat ini yaitu putaran baling-baling helikopter menjadi lebih kuat atau kencang. Saran pengembangan. Alat dan bahan yang digunakan sekiranya dapat lebih baik lagi untuk mengurangi kegagalan dan juga untuk memberikan daya tarik yang lebih lagi. Ada pula kelemahan. Motor DC tidak cocok untuk pengaplikasian berdaya besar. Motor DC lebih mahal dibandingkan dengan motor AC. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.